Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang melimpah, yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Masih berkaitan dengan ibadah kurban. Jadi ketika hewan kurban itu sudah dieksekusi, sudah disembelih secara syar'i, maka tugas selanjutnya ialah membagikan daging hewan kurban itu sendiri. Nah, apabila pembagian daging kurban itu sendiri tidak memenuhi secara syar'i, maka bisa menyebabkan ibadah kurbannya tidak sah. Sehingga para pemirsa wajib mengetahui bagaimana pembagian daging kurban yang dibenarkan. Jadi pembagian daging kurban itu bisa sah secara syar'i apabila memenuhi dua hal. Yang pertama ialah daging kurban itu harus diberikan dalam keadaan mentah. Karena sekarang kan banyak sekali yang seperti menerima pesanan kemudian nanti dalam bentuk sarden sudah dimasak. Nah, itu kita perlu perhatikan karena apabila daging kurban itu diberikan dalam keadaan sudah dimasak, itu tidak mencukupi sebagai ibadah kurban. Jadi syaratnya itu harus dalam keadaan mentah, bukan dalam keadaan sudah dimasak. Kemudian yang kedua ialah bagian dari daging kurban itu harus diberikan kepada fakir miskin. Daging kurban, bukan kulit, bukan bukan hati, bukan ususnya atau limpanya seperti itu tidak dianggap sebagai daging kalau itu. Jadi tidak cukup jika itu yang diberikan kepada fakir miskin. Sehingga yang diberikan kepada fakir miskin itu ialah dagingnya, bukan selain dagingnya. Jika selain daging yang diberikan kepada mereka, maka tidak mencukupi sebagai ibadah kurban. Jadi dua hal itu harus dipenuhi. Yang pertama, dalam bentuk daging mentah. Yang kedua, daging mentah itu sampai kepada fakir miskin. Nah, kalau misalkan daging mentah itu semuanya diberikan kepada selain fakir miskin, diberikan kepada orang kaya seperti itu misalkan, maka tidak mencukupi. Karena apa? Karena fakir miskin mereka ini mustahik, orang yang berhak menerima daging kurban, li'anna haqqahum fi tamallukihi. Mereka yang berhak memiliki daging kurban, makanya daging kurban yang sampai ke mereka itu yang mereka berhak menjualnya, boleh menjualnya, boleh mengkonsumsinya, boleh mensedekahkannya, bebas, karena menjadi kepemilikan sepenuhnya bagi mereka, bukan sebagai suguhan bagi mereka. Beda kalau ke orang kaya. Kalau ke orang kaya itu suguhan, sehingga mereka orang kaya tidak diperbolehkan menjual daging kurban. Nah, jadi dua hal ini wajib dipenuhi. Saya contohkan seperti ini. Misalkan dalam satu kampung itu 10 orang 10 orang Nah, satu orangnya itu fakir miskin. Berarti yang satu orang ini wajib diberikan daging dalam keadaan mentah. Ini sudah mencukupi. Nah, jadi ini sudah mencukupi. Walau ala fakirin wahidin, meskipun satu orang fakir miskin saja yang mendapat daging kurban itu sudah mencukupi. Ini hanya berkaitan dengan keabsahan ibadah kurban itu sendiri. Kalau yang lebih utama tentunya setengah dari daging kurban itu diberikan kepada fakir miskin. Lebih utama lagi kalau misalkan semuanya diberikan kepada fakir miskin. Ini berkaitan dengan kurban sunnah, bukan kurban wajib. Kalau kurban wajib semuanya wajib diberikan kepada fakir. Mohon maaf pemirsa, tadi ada kesalahan teknis rekodnya terputus. Jadi kesimpulannya adalah dua hal tersebut wajib dipenuhi Artinya harus ada bagian daging yang sampai kepada fakir miskin meskipun cuma sedikit. Ketentuan hukum ini ketika kurban itu kurban sunnah, bukan kurban wajib. Kalau kurban wajib, semua bagian dari kurban wajib diberikan kepada fakir miskin.
tidak boleh diberikan ke selain fakir miskin. Nah, kemudian yang dimaksud dengan kurban wajib atau kurban sunnah, karena memang banyak pertanyaan ya tentang itu, kok ada kurban wajib, padahal kurban itu sunnah. Nah, seperti itu, silahkan tonton video ini ya. Nah, ini judulnya. Silahkan klik linknya di atas. Nah, di situ nanti ada keterangan bagaimana kurban wajib itu seperti apa, kok bisa sih kurban itu menjadi kurban wajib. Nah, karena memang sangat banyak sekali pertanyaan di video saya sebelumnya. Dan kemudian jika memang bagian daging itu sudah diberikan ke fakir miskin, meskipun itu hanya satu orang saja dan diberikan hanya sedikit, yang penting itu daging, itu sudah mencukupi, sudah sah sebagai ibadah kurban. Namun bukan berarti kita yang penting wis pokoknya fakir miskin dikasih sedikit, yang penting daging, ya sudah sah kurbannya. Ya memang sih, cuman kan yang lebih utama semakin banyak yang kita berikan daging itu kepada fakir miskin, selain ibadah kurbannya sah, maka tentunya semakin banyak pula keutamaan yang didapatkan. Nah, jadi demikian para pemirsa, semoga bisa memberi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.